Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Adi Gunawan, NIM 18253020, S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait materi lingkungan bisnis elektronik yang isinya pengertian dan perilaku manusia. Pengertian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdisnya. Bisnis elektronik adalah suatu kegiatan usaha yang bertujuan mencari keuntungan dan dilakukan secara atau melalui media elektronik seperti e-commerce atau seperti kayak medianya tuh Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Manusia perilakunya. Isinya manusia adalah makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk sosial karena dia membutuhkan orang lain tanpa bisa hidup dengan sendirinya. Sepertinya contohnya manusia membutuhkan pakaian. Yang kedua, manusia harus memenuhi 3 dasar kebutuhan, yaitu sandang, pangan, papan. Sandang seperti pakaian, pangan seperti makanan, papan tempat tinggal. Yang ketiga, manusia memiliki hak untuk hidup dalam melakukan kegiatan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan untuk bertahan hidup. Yang keempat, manusia wajib melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan hidup agar terjaganya ekosistem yang baik, seperti menjaga lingkungan, agar hidup aman. Manusia dan perilakunya. Strategi manusia mendapatkan ekonomi. Yang pertama, dengan bekerja, melakukan kegiatan usaha berdagang barang fisik seperti terjadinya di suatu pasar atau tempat jual beli lainnya. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha berdagang jasa seperti ojek online. Manusia dan perilakunya. Yang ketiga, improvisasi dalam hak ekonomi manusia, melakukan kegiatan usaha melalui bisnis digital yang dengan media melalui internet. Manusia dan perilakunya. Yang keempat, faktor sosial berubah. Sejalan dengan bisnis digital yang berkembang, maka segala kegiatan bisnis yang pada era sebelumnya perangkat digital berkembang akan semakin terpaksa berganti mengikuti kecenderungan bersosialisasi secara non-fisik. Kegiatan manusia berekonomi tidak berhenti, namun berpindah tempat dari transaksi yang harus tetap muka menjadi suatu ekosistem digital. Mengacu pada definisi lingkungan, seperti kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridisnya. Menurut KBBI, kedaulatan adalah sebuah kekuasaan atau otoritas tertinggi, sedangkan yurisdiksi menurut KBBI, kekuasaan mengadili, lingkup kuasa kehakiman, peradilan, lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab dalam suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu, seperti kekuasaan hukum. Manusia memiliki hak dan kewajiban hukum. Yang pertama, mendapatkan perlindungan keamanan dari negara atau otoritas yang bertanggung jawab atas tempat orang itu menetap. Yang kedua, hak berkehidupan layak sebagaimana hak dasar hidup manusia. Karena manusia ingin mempunyai kehidupan yang layak dan juga sejahtera. Yang ketiga, hak untuk membela di hadapan hukum dan menuntut keadilan berdasarkan standar hukum yang ditetapkan. Manusia memiliki hak dan kewajiban hukum. Seperti kewajiban hukum, yang pertama melakukan aturan sesuai konstitusi atau aturan tertulis yang ditetapkan. Jadi, manusia itu harus taat sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menjauhkan diri atau tidak melakukan larangan yang ditetapkan. Seperti tidak melanggar peraturan. Yang ketiga,
Bila terkena kasus hukum, seorang manusia wajib mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan keputusan pengadilan. Ikraf. Hak dan kewajiban bisnis digital. Hak bisnis digital meraih keuntungan yang masing-masing perusahaan punya target tersendiri dan tidak diatur oleh pemerintah kecuali usaha perdagangan yang mana barang merupakan komoditas yang dikendalikan harganya oleh pemerintah, serta melakukan promosi bisnis di dunia nyata ataupun virtual. Kalau di dunia nyata seperti langsung ada kayak event atau segala macam, sedangkan virtual bisa melalui media sosial. Hak dan kewajiban bisnis digital. Kewajiban bisnis digital yang pertama, melakukan pendaftaran izin usaha terdaftar ke pemerintah. Seperti kita mau membuka suatu usaha, pastinya kan harus mempunyai surat izin atau mendaftarkan diri terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena manusia atau masyarakat yang baik itu taat pajak. Yang ketiga, melakukan pembukuan dalam usahanya sebagai bukti kejujuran dari transaksi dan pembayaran pajak disetorkan kepada negara sesuai dengan peraturan pajak. Yang keempat, jika barang perdagangan diatur pemerintah, wajib diikuti harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Undang-undang dan hak kewajiban bisnis digital. Selain hukum, kebijakan politik, pemerintah apa yang mempengaruhi bisnis digital? Segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Terima kasih.